Kita berada di episode 53, anak durhaka versus orang tua durhaka dan durjana. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati207. Dan jangan lupa tetap terus semangat. Dan saya cuma ingin ngasih tahu, bukan cuma ingin ya, nggak pakai cuma. Saya ingin ngasih tahu soalnya kan yang pengen aku kasih tahu kan banyak ya. Sebentar. Aduh, gue ngambil lap dulu. Soalnya yang bakalan gue kasih tahu kan banyak ya. Salah satunya nih ya, bagi kalian yang belum subscribe, ya Allah, ya Robi ya kan. Jengkel deh. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Because of you, I never string to start for and start works. Kumat ya, karena kenapa? Karena ini tuh gratis banget ya. Tapi bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banget dan terima kasih banyak karena support kalian dan dukungan kalian itu berharga banget ya bagi gue. Sorry ya. Gue barusan nggak makannya gue sih tadi jam 6 pagi ya. Kenapa gue makan jam 6 pagi? Karena malamnya gue nggak makan. Siapa nih di antara kalian yang kalau sarapannya itu kepagian disebabkan karena malamnya itu nggak makan karena perut tuh kosong gitu kan? Ya udah, gue nggak akan bahas itu. Jangan lupa ya, kunjungin juga di Pelita Hati Store, baik ada di YouTube, Lazada, TikTok, Tokopedia, Shopee. Udah, itu aja ya. Di situ ada barang-barang keren pokoknya. Kalian bisa check out, kalian bisa order di situ. Yuk, kita bahas tentang orang tua yang durhaka dan anak yang durhaka, atau versus ya, anak yang durhaka. Lebih kejam mana sih sebetulnya ini tuh? Gini guys, tema ini tuh saya angkat gara-gara ada di salah satu berita begitu ya, di berita online, berita mainstream gitu ya. Itu tuh kan kalau anak bentak orang tua, anak bunuh orang tua, itu beberapa kali kita menyaksikan dan otomatis itu kan kurang ajar banget ya, durhaka begitu. Tapi kalau misal orang tua nggak sampai bunuh sih, nggak sampai bunuh ya, ngebentak, terus juga ngusir, terus juga ngasih hukuman-hukuman yang ya, hukuman entah itu suruh Scott jam kayak atau apa begitu ya, atau suruh nyari duit kayak atau apa gitu ya, sementara anak-anak kan umurnya masih belum cukup untuk dia bisa cari duit gitu. Nah, kira-kira nih ya, itu tuh termasuk ke dalam orang tua yang durhaka atau bukan? Nah, di sini gue akan bahas. Udah mau masuk 3 menit bang, kenapa kayaknya masih lama banget? Podcast gue. Lagian juga gue kan kayak gini kan ngulur-ngulur waktu biar kalian itu. Gini guys, kalau kalian tuh suka sama orangnya, dan gue berharap kalian tuh kan suka dengan Pelita Hati 207. If you love somebody, kalau kamu tuh suka sama orangnya, just focus on orangnya itu. Perkara saya bahas apa, udah dengerin aja. Ngerti gak sih kalian? Nah, saya tuh kepengen kalian tuh nyaman dengan saya. Jadi, saya mau bahas pisang rasa tai, saya mau bahas apapun tuh kayak, ya udah deh, si Pelita ini ngomong terserah dia, yang penting gue denger. Dan lagian, kalau gue lagi ngoceh, kalau gue lagi ngomong, terus kalian sambil tiduran, ini kan podcast kan bukan yang serius-serius amat gitu kan, walaupun temanya agak sedikit serius ya say. Itu tuh kayak ya udah dengerin aja, nyaman, relax kan, sambil bisa goreng kopi ya kan, ngangetin bakwan begitu kan kalian kan bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan ngejelasin terlebih dahulu anak dan orang tua durhaka itu seperti apa. Yang pertama adalah hak dan kewajiban anak itu kita harus tahu dulu. Yang kedua, hak dan kewajiban orang tua kepada anak kita harus tahu dulu. Hak dan kewajiban anak kepada orang tua adalah berbakti, nurut, berkata yang sopan, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang itu kewajiban ya. Kemudian hak anak untuk bisa dapetin dari orang tua adalah kasih sayang, nafkah lahir maupun nafkah batin. Kemudian juga tidak mendapatkan kedzaliman, termasuk mendapatkan nama yang baik, itu juga adalah hak anak dari orang tua. Aturan yang baik seperti itu. Ada anak dikasih nama syaiton, itu gila gak sih orang tuanya? Dengan alasan itu kan keren banget bahasa Arab gitu, ya kan, tapi kan syaiton gitu kan.
Jadi berikutnya nih ya. Ini nih banyak banget stigma di masyarakat. Ini tuh salah satu pembahasan berikutnya ya. Banyak stigma di masyarakat yang tetap membela orang tua meskipun orang tuanya itu melakukan kesalahan kepada anak. Dengan alasan apa coba? Dengan alasan derajat orang tua itu kan lebih tinggi daripada anak. Nah, ini tuh ini tuh salah satu pola pikir SDM rendah ya. Ini tuh salah satu pola pikir yang harus banget dikoreksi. Bos, orang yang kerja di kantoran, atau yang punya perusahaan retail gitu, Elon Musk, itu kalau dibanding sama kita, mungkin yang kita orang yang jualan gorengan di pinggir jalan, atau kita sebagai ART, atau kita sebagai ojol gitu ya. Kalau kita dibandingin dengan bos-bos besar, kalau kita berbicara tentang derajat dan status sosial, ya kita di bawah, mereka di atas. Tapi ketika seseorang itu melakukan kriminal atau tidak melakukan kriminal, semuanya setara. Sampai sini bisa paham nggak? Sampai sini bisa paham kan? Jadi selama orang melakukan kriminal, ya setara, berarti dia harus mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Setiap kali orang melakukan kebaikan, berarti dia akan mendapatkan, ya entah itu pahala, entah itu kebaikan-kebaikan yang lainnya yang setara dengan orang miskin yang ngelakuin juga gitu. Tetapi status derajat di sini hanya status sosial, bukan status yang namanya itu derajat-derajatan. Sama juga dengan anak yang melakukan pembunuhan kepada orang tua, dengan orang tua yang melakukan pembunuhan kepada anak, ya tetap dua-duanya salah, tidak ada yang harus dibela satu sama lain. Ya wajar dong ya, kan surga kan di bawah telapak kaki ibu. Berarti ibu nempeleng anak juga nggak apa-apa, itu tidak termasuk durhaka. Misal ada yang punya statement seperti itu, maka ini salah bin kaprah. Kenapa? Karena kriminal masuk dalam tindakan kriminal. Adapun derajat dan status kita di sosial itu baru ada tingkatan dan ada beda-bedanya. Sampai sini semoga bisa dipahami ya teman-teman. Berikutnya nih ya, salah satu yang akan saya jelasin juga. Sifat dan karakter anak itu cerminan daripada orang tua. Jadi wajar ketika ada anak yang durhaka kepada orang tua. Ada istilahnya tuh children see, children do. Anak melihat, anak ngelakuin. Coba ya kalian perhatiin, anak-anak yang dapat didikan yang bagus, anak-anak yang dapat kelembutan dari kecil, anak-anak yang dapat dia tuh imbang antara dia pelukan, kasih sayang, sambil di dalamnya itu diberikan ketegasan-ketegasan untuk jangan melakukan ini ya, jangan melakukan itu ya. Itu dan pada saat orang tua Dan pada saat orang tua itu mendidik anaknya itu dengan hati, maksudnya gini, marah emosinya tuh nggak sampai mengutuk gitu ya, bener-bener dia pakai hati, itu tuh bisa kerasa kok. Oleh anak tuh bisa kerasa bahwa ya udah ini cuma ngambek doang, ntar juga kagak gitu kan. Nah, ketika anak-anak yang durhaka ini, coba kalian lihat itu tuh hasil dari didikan yang emang salah. Karena saya menemui yang seperti itu banyak, dan saya menemui anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, itu juga karena orang tuanya berbakti kepada orang tuanya sebelumnya. Jadi hal ini tuh satu berkesinambungan seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir, aduh anak gue nanti durhaka gak ya sama gue gitu. Ya selama lu sama orang tua lu kagak durhaka ya it's okay gitu. Dan ini bagian dan ini ya, lagi-lagi ya suara gue kok begitu ya. Dan ini tuh pernah gue bahas juga di salah satu karma baik dan karma buruk. Apakah itu ada? Dan kalian bisa cek deh, pokoknya kalian bisa cari deh salah satu video gue, ada yang pernah gue upload itu di episode berapa saya lupa, sekitar 40-an ya. Itu juga ada dan kalian juga bisa simak di situ. Berikutnya nih ya, terus gimana dong caranya gitu kan agar anak itu tidak durhaka kepada orang tua dan orang tua itu tidak durhaka kepada anak, which is setiap yang durhaka itu dosa gede ya, setiap yang durhaka ya. Terus gimana dong? Caranya adalah yang menurut aku
tunaikan aja hak-haknya, dan kita tuh tidak perlu emosi menghadapi sesuatu. Baik anak kepada orang tua, oh it's okay ya. Tidak perlu emosi menghadapi sesuatu, itu tuh cara yang paling simpel. Dan bagi orang tua kepada anak, saya cuma pengen bilang gini. Senakal-nakalnya anak kalian, please. Mereka itu hidup dengan kalian itu nggak sampai 18 tahun kok. Di atas 18 tahun mungkin udah entah itu kuliah, entah itu kemana, entah itu kerja, entah itu kemana, dan ujung-ujungnya kalian mewek-mewek juga kok, kangen sama anak ini ono. Udah deh. Gue anak 5 dengan 8 bersaudara ya. Ya. Emak gue tuh ampun dah, masa kecil gue juga gimana kan ya. Ya tapi udahlah ya. Kak, terus ini by the way, gue siaran ini ngantuk ya. Jadi kalau omongan gue nggak nyambung, ngelantur, I'm so sorry. Meskipun gue rekaman di jam 10:30 siang, tapi kan gue begadang. Begadang jangan begadang, asik kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada maunya, asik. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Keren gak sih? Lagi ya. Tua gapat diri Jack. Gimana sih tadi? Begadang jangan. Udah deh. Akhir kata gue hampir keceplosan. Akhir kata gue Pelita Hati 207 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, begadang jangan begadang, asik kalau tiada artinya. Selamat tinggal. Bye. Semoga kalian hidup ya.